Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi artikel yang judulnya Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Digital dan mengenai tantangan dan peluangnya. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sasir Papasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C dengan NPM 10090324086. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di materi yang saya sajikan ini ada 4 latar belakang, yaitu poin pertama, kemajuan teknologi mengubah cara berkomunikasi, media sosial, aplikasi digital dalam pola berbahasa. Yang ketiga ada tantangan muncul seperti dominasi bahasa asing dan penurunan tata bahasa. Dan yang terakhir, peluang penyebaran bahasa Indonesia global melalui teknologi digital. Nah, setelah latar belakang, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terdapat pada artikel yang saya buat. Yang pertama ada bagaimana perkembangan bahasa Indonesia ini di era digital. Yang kedua ada apa masalah utama penggunaan bahasa Indonesia ini di media digital. Dan yang terakhir ada bagaimana peluang bahasa Indonesia dapat berkembang secara global di era digital ini. Nah, setelah rumusan masalah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan penelitian. Saya akan menjelaskan kepada poin yang mengenai tujuan terlebih dahulu. Ada 3 poin mengenai tujuan. Yang pertama ada mengkaji perkembangan bahasa Indonesia di platform digital. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah utama. Dan yang ketiga ada mengeksplorasi potensi bahasa Indonesia di dunia digital. Nah, masuk ke dalam manfaat penelitian, sama seperti kesimpulan, tujuan maksud saya. Ada 3 poin, yaitu yang pertama pemahaman lebih baik tentang tantangan dan peluang. Yang kedua ada inovasi dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga peningkatan kualitas komunikasi digital. Setelah itu saya akan memasuki poin ke-4, yaitu tantangan. Ada terdapat poin-poin penting, saya hanya mengambil 4 saja. Yang pertama ada dominasi bahasa asing dalam istilah teknologi. Yang kedua ada penggunaan bahasa gaul dan slang di media sosial. Yang ketiga ada kurangnya literasi digital di beberapa komunitas. Dan yang terakhir penyebaran hoax yang merusak kredibilitas bahasa. Selanjutnya pada poin ke-6, peluang-peluangnya disebut saya sama seperti poin sebelumnya, hanya mengambil 4 poin saja yang penting. Yang pertama ada menyebarkan bahasa Indonesia melalui media digital. Yang kedua ada kampanye literasi digital yang meningkat. Yang ketiga kreativitas konten digital memperkaya kosakata. Dan yang terakhir ada teknologi seperti aplikasi pembelajaran bahasa meningkatkan aksesibilitas global. Masuk kepada poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan kepada kesimpulan dari artikel ini terlebih dahulu. Yang pertama ada bahasa Indonesia menghadapi tantangan dominasi bahasa asing. Yang kedua, era digital memberikan peluang globalisasi dunia. Dan saran saya kepada artikel, yang pertama ada edukasi tentang penggunaan bahasa yang benar. Yang kedua ada kampanye literasi bahasa dan digital. Yang terakhir ada pengembangan untuk mendukung penggunaan bahasa. Cukup sekian dari presentasi artikel saya, PowerPoint saya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.